Halo anak-anak hebat, semoga kita semua hari ini ada dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali lagi dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Kali ini kita berada pada edisi Sabtu 12 April 2025. Kembali bersama Bunda Meske, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan di hari ini. Kita masih berada pada pekan Prapaskah kelima. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Baiklah sahabat misioner, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Putramu Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kami demi menyelamatkan kami. Bantulah kami dalam kelemahan untuk berani meneladani semangat Putramu, berkorban demi keselamatan sesama kami. Terima kasih karena hari ini kami masih Engkau berikan napas hidup, dan saat ini pula kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner, berbagai agama atau adat istiadat mengenal ritus korban.
Berbagai jenis binatang atau hasil bumi kadang dikorbankan atau dipersembahkan kepada Tuhan, di mana mereka berharap akan diberikan keselamatan bagi kelompok tertentu atau agama tertentu atau adat tersebut. Menyampaikan bahwa yang dikorbankan itu akan membawa berbagai penyakit atau sebab-sebab penderitaan. Hal senada juga kita kenal dalam peperangan, seperti adanya pasukan-pasukan yang berani mati atau kadang pasukan bunuh diri. Mereka dapat mempersembahkan diri mereka untuk menjadi korban hanya untuk membela agamanya atau membela negaranya. Apa yang disampaikan oleh Kayafas dalam Injil tadi sekilas merupakan langkah bijaksana untuk keselamatan umat. Jika kita melihat atau meninjau suatu situasi politik, pendapat tersebut memang masuk di akal. Yesus dianggap sebagai provokator di kalangan rakyat pada waktu itu. Jika huru-hara terjadi atau keributan terjadi, tentara Roma pasti akan bertindak. Akibatnya, bila jadi, Bait Allah akan dirampok dan seluruh bangsa ditumpas oleh mereka. Pertimbangan-pertimbangan itu menjadi kata kunci yang membulatkan niat para musuh Yesus untuk menangkap dan membunuh Yesus sendiri. Persoalannya, apakah kehadiran Tuhan akan mengakibatkan huru-hara? Bukankah ia mengadakan mujizat demi menggugah imam bangsanya agar mereka itu semakin mengakui kuasa Allah? Pendapat Kayafas dalam Injil hari ini yang bijaksana itu bisa menjadi suatu ketakutan tanpa dasar yang kuat. Ia mencoba menghalalkan ketakutannya dengan alasan demi keselamatan bangsa. Tak dapat dipungkiri atau dihindari bahwa kematian Tuhan Yesus mempunyai kaitan erat dengan politik atau situasi politik saat itu, di mana ambisi dan iri hati para penguasa terlihat jelas. Anehnya, alasan yang kemudian dipakai untuk menghukum dia bukan alasan politik tetapi alasan agamawi. Mereka menuduh Yesus telah menghujat Allah karena memproklamirkan atau Yesus mengatakan dirinya adalah Mesias, Raja orang Yahudi. Apa yang harus kita buat? Dia membuat mujizat, banyak pengikutnya, dia dianggap nabi. Kita bisa kehilangan kehormatan diri dan bangsa kita. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang gelisah hatinya di dalam Injil tadi. Ayo, kita bisa membuat sesuatu untuk mencegahnya. Terkadang kita juga masuk dalam situasi hidup seperti ini. Kita terjebak oleh emosi kita, amarah kita, atau nafsu kita, keegoisan kita, bahkan kepentingan diri kita sendiri, martabat yang diagungkan, bahkan status yang dimuliakan. Karena kita orang kaya atau kita punya jabatan, kita punya kuasa. Ini yang membuat atau membanggakan diri kita. Kita sendiri tidak dapat melihat kebaikan orang lain, keberhasilan, kesuksesan. Ini adalah rasa iri yang kita lihat karena kita tidak ingin orang lain atau teman kita melebihi daripada kita. Kadang mereka sukses, mereka berhasil, kita tidak merasa turut berbahagia dengan apa yang mereka capai. Lalu kadang-kadang kita menjadi orang yang antipati kepada teman-teman kita yang mengalami keberhasilan. Kadang-kadang juga kita malah berkomplot atau kita mencari teman untuk menjatuhkan teman kita yang berhasil tadi, yang sukses tadi. Kita bisa atur siasat kadang-kadang untuk menjatuhkan mereka dengan mengorbankan seseorang, dengan memotong jalan hidup orang lain. Terkadang agar kita sampai ke suatu titik kesuksesan,
atau dalam suatu keberhasilan, sekolah, dimanapun, di tengah-tengah orang lain. Jika kita melakukan suatu pekerjaan, kita bisa memotong jalan. Kadang kita bilang kita tikung orang itu, atau kita bisa ambil jalur ini, bahwa kita yang akan ada di posisi nomor 1, bukan orang itu. Padahal seharusnya memang teman kita atau saudara kita yang ada di posisi seperti itu. Tapi karena kedengkian hati kita, kecemburuan kita, keegoisan kita, maka kita menjatuhkan mereka, mengorbankan mereka agar kita bisa mencapai titik di mana yang seharusnya milik orang itu. Dan kita menjadi nomor 1 karena kita mengorbankan orang lain. Amin. Semoga kita semua bisa selalu menyadari dan meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa berkorban demi keselamatan sesama dan demi kepentingan sesama, dan kita berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Marilah bersama berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah sesemua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang tua kita dan keluarga kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa lagi di edisi Doremi selanjutnya.